Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Deknopi Kristina Dewi dengan NIM 2211041051. Di sini saya akan membuat video menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kearifan lokal. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat lokal yang diwariskan turun-temurun dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti budaya, agama, adat istiadat, tradisi, serta cara pandang terhadap alam dan lingkungan. Biasanya, kearifan lokal berfokus pada hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sesama. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan 5 bentuk kearifan lokal daerah setempat yang dapat dibelajarkan di pendidikan anak usia dini. Di tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, mengajarkan kearifan lokal sangat penting untuk memperkenalkan anak-anak kepada nilai-nilai budaya yang ada di sekitar mereka. Seperti yang pertama, permainan tradisional. Permainan tradisional adalah bagian penting dari kearifan lokal yang mengajarkan nilai sosial, motorik, dan kreativitas. Anak-anak dapat belajar berbagai permainan tradisional yang ada di daerahnya seperti permainan congklak, gangsing, lompat tali, atau suit tangan. Permainan ini dapat mengajarkan anak-anak tentang kerjasama, berbagi, dan bergembira bersama teman-teman mereka, serta melatih kemampuan fisik dan keterampilan sosial. Untuk yang kedua, cerita rakyat dan legenda daerah. Mengajarkan cerita rakyat atau legenda daerah setempat kepada anak-anak dapat membantu mereka mengenalkan nilai-nilai budaya dan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Misalnya, anak-anak dapat mendengarkan cerita tentang Malikundang, Sangkuriang, atau cerita daerah setempat yang mengandung pesan-pesan tentang kejujuran, keberanian, dan pentingnya menghormati orang tua dan sesama. Ini juga melatih kemampuan berbahasa dan daya imajinasi anak. Yang ketiga, seni dan kerajinan tradisional. Anak-anak dapat diajarkan untuk membuat kerajinan tangan dari bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar mereka seperti anyaman dari bambu, pembuatan topeng tradisional, atau ukiran kayu. Selain melatih keterampilan motorik halus, kegiatan ini juga mengajarkan anak-anak untuk menghargai seni dan budaya setempat serta pentingnya menjaga warisan seni tradisional. Untuk yang keempat, kearifan dalam mengelola sumber daya alam. Mengajarkan kepada anak-anak tentang cara tradisional dalam menjaga dan merawat lingkungan sekitar adalah bagian dari kearifan lokal. Misalnya, mengenalkan anak-anak pada pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengenali tanaman obat tradisional, atau cara menanam dan merawat tanaman dengan cara yang ramah lingkungan. Ini mengajarkan anak tentang tanggung jawab terhadap alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kelima, musik dan tarian tradisional. Mengajarkan musik dan tarian tradisional yang ada di daerah setempat juga merupakan bagian dari kearifan lokal yang penting untuk dikenalkan di pendidikan anak usia dini. Anak-anak dapat belajar tarian daerah yang memiliki nilai budaya tinggi seperti tarian Puspanjali dari Bali, tari Saman dari Aceh, reong dari Ponorogo, atau tari piring dari Sumatera Barat. Selain itu, anak-anak juga bisa dikenalkan dengan alat musik tradisional seperti gamelan atau angklung. Ini membantu anak-anak menghargai keragaman budaya dan melatih kreativitas mereka. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana relevansi kearifan lokal dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini, serta dukung dengan teori belajar yang sesuai. Relevansi kearifan lokal dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini sangat penting untuk membentuk karakter, keterampilan sosial, dan pemahaman budaya anak-anak sejak usia dini. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam pendidikan anak usia dini dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan anak, baik dari segi emosional, sosial, maupun kognitif.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa kearifan lokal relevan dan pembelajaran di PAUD. Yang pertama, membangun identitas diri dan budaya. Kearifan lokal membantu anak-anak memahami dan menghargai budaya mereka sendiri. Ini berhubungan dengan perkembangan identitas diri anak. Dalam konteks ini, teori yang mendukung adalah teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky, sangat relevan. Menurut Vygotsky, pembelajaran anak-anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Yang kedua, pendidikan karakter dan nilai sosial. Kearifan lokal mengandung banyak nilai moral dan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, saling menghormati, dan kebersamaan. Teori yang mendukung adalah teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura, menekankan pentingnya observasi, peniruan, dan penguatan dalam belajar. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Kearifan lokal mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, solidaritas, dan empati. Mengutamakan kearifan lokal dalam pembelajaran seperti permainan tradisional atau kerja kelompok dalam kegiatan seni dan kerajinan dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial. Teori yang sesuai adalah teori kognitif sosial oleh Vygotsky dan Bandura, mengungkapkan bahwa interaksi sosial yang kaya dalam konteks budaya lokal sangat berperan dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Yang keempat, pembelajaran kontekstual dan bermakna. Kearifan lokal memberikan konteks yang lebih bermakna bagi pembelajaran anak karena menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman sehari-hari mereka. Teori yang relevan adalah teori pembelajaran konstruktivisme dari Jean Piaget dan Jerome Bruner, mengajarkan bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika anak-anak aktif terlibat dalam pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan mereka. Pertanyaan yang keempat, apa yang saudara ketahui tentang literasi budaya? Literasi budaya adalah kemampuan untuk memahami, mengapresiasi, dan berinteraksi dengan berbagai aspek budaya yang ada di masyarakat. Ini melibatkan pengetahuan tentang nilai-nilai kebiasaan, bahasa, seni, dan norma-norma yang berbentuk kehidupan suatu komunitas atau bangsa. Literasi budaya bukan hanya tentang pengetahuan fakta budaya, tetapi juga mencangkup tentang kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan menanggapi dengan sensitivitas terhadap perbedaan budaya. Literasi budaya membantu individu untuk lebih toleran, terbuka, dan efektif dalam berinteraksi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kearifan lokal dapat mendukung literasi budaya siswa? Kearifan lokal dapat mendukung literasi budaya siswa dengan cara yang pertama, memperkenalkan nilai-nilai dan tradisi budaya. Kearifan lokal mengajarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi suatu daerah seperti gotong royong, menghormati orang tua, dan menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta air dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Mengajarkan kearifan lokal kepada siswa dapat memperkuat rasa kebanggaan terhadap budaya dan identitas lokal mereka. Yang ketiga, membangun toleransi terhadap perbedaan budaya. Kedua, mengajarkan tentang keberagaman dalam masyarakat, baik dalam kepercayaan, tradisi, maupun cara hidup. Yang keempat, penghargaan terhadap alam dan lingkungan. Kearifan lokal seringkali mencangkup ajaran-ajaran tentang pengelolaan alam yang berkelanjutan seperti praktek pertanian tradisional yang ramah lingkungan atau ritual yang melibatkan alam. Untuk pertanyaan yang keenam adalah bagaimana potensi dan tantangan literasi budaya di Indonesia. Yang pertama, potensi dan tantangan literasi budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan keberagaman budaya yang ada di negara. Potensi berikut ini adalah potensi literasi budaya di Indonesia. Yang pertama, keragaman budaya yang kaya. Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya yang luar biasa, mulai dari adat, bahasa, musik, tari, kuliner, hingga seni. Yang kedua, penguatan identitas nasional. Literasi budaya dapat membantu memperkuat identitas nasional. Yang ketiga, kekayaan warisan budaya tradisional. Indonesia memiliki banyak warisan budaya tradisional seperti tarian, musik, seni rupa, dan cerita rakyat yang
dapat diajarkan melalui literasi budaya. Yang keempat, teknologi sebagai sarana pembelajaran. Teknologi termasuk internet dan media sosial dapat digunakan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Sedangkan untuk tantangan literasi budaya Indonesia, yang pertama ada globalisasi dan pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa dampak besar terhadap budaya lokal di Indonesia. Yang kedua, kurangnya penyadaran tentang pentingnya literasi budaya. Meskipun Indonesia kaya akan budaya, tidak semua pihak menyadari pentingnya literasi budaya. Yang ketiga, ketidakmerataan akses pendidikan budaya. Salah satu tantangan dalam literasi budaya adalah ketidakmerataan akses pendidikan yang memadai di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Yang keempat, perubahan sosial dan kehilangan nilai tradisional. Perubahan sosial yang cepat seperti urbanisasi dan modernisasi seringkali membawa dampak pada pelestarian budaya lokal. Yang kelima, kurangnya pengembangan kurikulum berbasis budaya. Meski ada kebijakan untuk masukkan unsur-unsur budaya dalam kurikulum, implementasinya seringkali kurang optimal. Demikian jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester dengan materi pembelajaran yaitu kearifan lokal. Terima kasih. Om